Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Nur Aziz dari Teknik Sipil Angkatan 2020 yang pada semester ini menjadi tentor APK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal dan jawaban UAS MPK tahun 2022. Mungkin langsung aja kita lihat mulai dari soalnya terlebih dahulu. Jadi di tahun lalu ini, UAS MPK ini terbagi jadi dua soal, ada soal A dan soal B. Untuk yang soal A sendiri ini ada satu soal tentang perkerasan beton, kemudian yang soal B ini ada dua soal. Ini tentang bangunan keairan, yaitu ada tentang bangunan bendung dan juga tentang reklamasi pantai. Mungkin langsung aja aku mulai dari yang soal pertama terlebih dahulu, soal A. Jadi ini soalnya seperti ini ya. Pada pekerjaan pelaksanaan, pekerjaan perkerasan beton semen biasanya terdiri dari lapisan agregat A untuk drainase, kemudian ada lapis beton kurus atau lin konkret untuk lantai kerjanya, dan kemudian ada lapis beton semen untuk rigidnya itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita disuruh untuk menjelaskan secara ringkas, rinci, dan jelas mengenai urutan kegiatan beserta dengan pengendalian kualitas pekerjaannya dari pekerjaan perkerasan beton semen itu. Tapi di sini ada dua macam. Di sini untuk yang pertama ini ada dengan menggunakan acuan gelincir atau slip form. Yang kedua ini menggunakan acuan tetap atau fixed form. Ini berdasarkan link. Jadi suruh milih antara keduanya ini. Tapi di sini aku akan bahas kedua-duanya. Sebelumnya di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu tentang perbedaan slip form dan juga fixed form. Jadi dua metode ini perbedaannya itu terletak di acuannya atau bookstingnya. Atau mungkin bisa juga cetakannya yang untuk mengacor itu. Kalau yang slip form itu nanti acuannya itu ikut bergerak bersamaan dengan pengecoran itu sendiri. Tapi kalau untuk yang fixed form itu menggunakan begisting seperti pada begisting konvensional pada normalnya. Jadi nanti begistingnya dibuat terlebih dahulu, kemudian nanti baru dilakukan pengecoran. Nah ini nanti sebelum aku jelasin lebih lanjut, mungkin aku akan putarin video supaya lebih jelas perbedaan mengenai slip form dan juga fixed form. Untuk yang pertama, di sini aku tampilin dulu untuk yang menggunakan slip form. Nah, jadi kurang lebih kayak gini untuk metodenya. Ini ada pemasangan untuk tulangan, dowel. Kemudian juga ini nanti dihamparkan terlebih dahulu, nanti betonnya. Kemudian diratakan menggunakan ekskavator. Nah, nanti kemudian proses penghamparannya ini menggunakan ini yang namanya concrete paver atau slip formnya tadi ini. Jadi alat ini bergerak seiring dengan pengecoran jalannya itu. Jadi acuannya tidak tetap. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi pengecorannya bergerak terus maju. Jadi mobile, ini nggak di tempat. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bedanya dengan yang fixed form itu menggunakan yang konvensional seperti ini. Jadi sebelum dilakukan pengecoran itu dilakukan pemasangan begising terlebih dahulu di awal. Setelah begisingnya terpasang dengan baik, beserta ini ya ada lapisan plastik, kemudian tulangan-tulangannya baik itu yang dowel maupun tie bar. Nah, ini semuanya udah siap terlebih dahulu, baru nanti terakhir baru dicor. Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu ya bedanya antara fixed form dan juga slip form. Nah, ini aku juga udah susun. Ini sebenarnya ada di materi juga tentang perbedaannya. Jadi kan ini yang ditanyakan di soal itu adalah urutan kegiatan mulai dari ini ya. Sebenarnya lapis drainase, kemudian dari lin konkretnya sampai ke beton semennya itu sendiri. Nah, ini untuk yang pelaksanaan nanti kerjanya itu sama ya. Untuk yang gelincir maupun yang tetap itu sama, jadi aku bikin satu aja di sini. Baru nanti untuk yang ini beda. Untuk yang menggunakan metode slip form, ini ada yang di sini, di poin B. Kemudian yang menggunakan fixed form itu ada di poin C. Nah, ini di materi itu udah ada juga yang mungkin dijelaskan
tentang uraiannya, pekerjaannya, urutan dari awal sampai akhir. Di sini ada ilustrasinya juga, mulai dari awal ini. Mungkin nanti bisa lebih lengkapnya mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, di sini aku mungkin jelasin secara garis besarnya aja melalui flow alurnya ini, melalui diagram-diagram ini. Jadi mulai yang pertama ini sebelum dilakukan pekerjaan perkerasan itu dilakukan pengecoran lantai kerja atau plank konkrit ini. Ini yang pertama itu yang pasti dilakukan pengukuran dan penentuan elevasi. Oh iya, untuk yang diberi kotak berwarna merah ini itu untuk pengendalian kualitasnya. Jadi tahapan di mana nanti kualitasnya itu harus dikontrol. Jadi yang di kotak-kotak ini. Jadi waktu pertama yang pasti ya pengukuran atau penentuan elevasi itu harus sesuai dengan gambar rencana, kemiringannya, kemudian kerataannya seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke persiapan pemadatan dan pembersihan permukaan tanah dasar. Jadi tanah dasarnya diratakan terlebih dahulu. Nah, kemudian kalau sudah itu dilakukan pengetesan, di sini ada dua cara, itu menggunakan sand cone dan juga proof rolling. Kalau yang sand cone ini, dia itu pengetesan pemadatan yang objektif. Jadi menggunakan kerucut, nanti diukur uh, nilainya, nilai kepadatannya. Kalau yang proof rolling ini, dia menggunakan pengetesan menggunakan semacam dump truck, kurang lebih biasanya 25 ton. Nah, kalau yang ini nanti penilaiannya secara subjektif, jadi nanti dilihat apakah ada deformasi setelah dilintasi oleh truk itu. Nah, nanti kalau misalkan belum memenuhi, nanti dia akan balik lagi dipadatkan kembali. Kemudian kalau misalkan sudah memenuhi, nanti baru lanjut di proses selanjutnya. Itu ada pemasangan cetakan untuk listing, kemudian pencampuran pengangkutan ini ya, adukan betonnya dari batching plant. Nah, selanjutnya baru dihamparkan dengan ketebalannya ini ya, 10 cm, dan selamnya ini nilainya ini ya 5 plus 2,5. Nah, kemudian di saat yang bersamaan nanti dilakukan sampling beton, dilakukan pengujian. Ini pengujiannya dia crushing strength pada saat umur 7 hari. Ini dites rata-ratanya ini kalau misalkan sudah melebihi 70 kg per cm persegi, nah berarti nanti lolos. Kalau belum nanti harus ini ya, dilakukan treatment yaitu menambahkan kadar semennya. Lalu dites kembali. Nah, kemudian kalau kotakannya udah lebih dari 90%, maka sudah dinyatakan lolos, nanti tahapannya selesai. Nah, kalau belum memenuhi nanti dilakukan pembongkaran dan kembali ke tahap awal lagi. Nah, ini tadi dilakukan sampling, pada waktu yang bersamaan juga dilakukan finishing permukaan. Itu dicek kerataannya juga sesuai spesifikasi yang telah direncanakan nanti berapa. Yang terakhir dilakukan perawatan. Itu untuk yang lantai kerjanya. Jadi setelah lantai kerjanya dicor, nanti selanjutnya baru dilanjutkan ke ini perkerasan rigidnya itu sendiri. Yang pertama ini menggunakan metode slip form terlebih dahulu. Jadi tahapannya di sini ini terbagi menjadi dua alur. Jadi ini maksudnya itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Yaitu yang pertama melakukan pemasangan string line. Nah, string line ini adalah semacam kabel atau benang ya yang di sepanjang kiri atau kanan lajur yang akan dicor tadi. Itu digunakan sebagai nanti acuan untuk sensor concrete pavernya tadi. Kemudian ada pemasangan trek juga. Kemudian ini ya dilakukan pemasangan plastik sheet untuk dasaran sebelum dicor. Nah, pada waktu yang bersamaan juga dilakukan fabrikasi dan juga pemasangan tulangan-tulangan, baik itu double maupun tie bar. Nah, nanti kalau sudah, setelah itu baru dilakukan penggambaran dan pemadatan beton. Ini menggunakan kelas P. Kelas P itu kurang lebih setara ke 450. Nah, ini tebalnya 25 sampai 29 cm. Nah, kemudian setelah digambarkan nanti membentuk tepian dan sambungannya itu nanti radiusnya 12 mili. Jadi nanti ada semacam bulatan di ujung-ujungnya. Jadi tidak lancip siku seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti dilakukan sudah dilakukan pekerjaan finishing yaitu troweling dan grooving. Ini tadi seperti yang di video. Jadi pada waktu yang bersamaan setelah diaparkan masuk ke concrete paver. Nah, nanti pada waktu yang bersamaan juga ini di belakangnya ada alat untuk ini ya, alat gosok mekanis. Nah, nanti untuk menghaluskan dan meratakan. Kemudian juga ini pekerjaan finishing dibantu oleh tenaga manusia juga ya. Yang kurang lebih seperti itu.
Nah, setelah itu nanti dilakukan ini ya, lagi-lagi ini tadi, aku ingetin, yang bagian kotak merah ini itu berarti dia tahapannya nanti dilakukan kontrol kualitas pekerjaannya. Tadi kan ini ya, untuk yang, pertama tadi itu untuk nilai selamnya, kemudian ketebalannya itu harus dicek. Nah, kemudian nanti terakhir setelah dicor, itu dilakukan pengujian lagi menggunakan permukaan, keratan permukaannya itu menggunakan alat mal datar. Nanti alat mal datarnya itu sepanjang 3 meter. Nanti sepanjang 3 meter itu dicek apakah ada perbedaan ketinggian. Nah, kalau ketinggiannya itu lebih dari 12,5 mili, itu berarti sudah terlalu ini ya, nggak memenuhi syarat. Nanti harus dibongkar, lalu kembali dari awal lagi, dilakukan pengecoran dari awal. Tapi kalau misalkan ini udah memenuhi, itu dinilai di angka kurang dari 12,5 mili. Nah, itu nanti kalau misalkan masih ada ketidakrataan, itu dilakukan perataan menggunakan gerinda ini. Nah, setelah rata nanti baru dilakukan pengerjaan perawatan. Itu termasuk pembuatan celah. Pembuatan celah itu eh, maksudnya itu pemotongan itu ya. Jadi nanti tiap beberapa meter, biasanya 3 atau 4 meter nanti akan dipotong. Itu untuk fungsinya itu agar apabila terjadi keretakan atau kerusakan itu nanti tidak menyebar ke keseluruhan struktur. Iya. Ini untuk double yang arah melintang, kemudian di arah longitudinal nanti juga dipotong juga arah memanjangnya. Nah, setelah dipotong nanti baru dilakukan pekerjaan joint sealant. Joint sealant itu nanti dilakukan pengisian material untuk sealannya itu di bagian sambungan-sambungannya. Kemudian baru nanti dilakukan pembersihan dan setelah itu selesai. Kemudian lanjut lagi untuk yang tadi kan untuk yang slip form. Kemudian untuk yang fixed form sendiri kurang lebih sama. Cuman ini tadi bedanya di bagian cetakannya ya. Kalau yang di fixed form ini tadi pertama kali nanti akan dilakukan pemasangan begistingnya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengecoran. Nah, kemudian setelah begisting juga berikut dengan pembersihan dan pemasangan plastik sheet tadi, lapisan plastik. Dan di waktu yang bersamaan juga dilakukan fabrikasi dan juga pemasangan besi-besi seperti dowel dan juga tie bar ini. Nah, setelah acuannya ini selesai terpasang, baru nanti dilakukan penggambaran dan pemadatan betonnya. Ini tebalnya 27 cm dengan nilai seramnya maksimal 5. Kemudian sama ya, di tepiannya dibentuk bagian tepi dan sambungannya dibentuk radius 12 mili. Kemudian nanti dilakukan pengerjaan finishing, itu troweling atau dan juga grooving. Grooving itu yang pembuatan alur ya. Jadi menghindari kelicinan untuk kendaraan yang melintas. Kemudian nanti baru dilakukan pengujian permukaan mal datar sama tadi untuk eh, persyaratannya dan juga treatment yang dilakukan itu sama. Kalau lebih dari 12 mili nanti dibongkar. Kalau kurang dari ini nanti kalau misalkan ada kemiringan yang lebih dari 3 mili nanti akan dilakukan pemerataan dengan gerinda ini ya. Jadi kalau sudah baru dilakukan perawatan yaitu pembuatan celah atau pemotongan beton. Nah, ini bedanya tadi kalau yang slip form itu kan acuannya berjalan ya. Jadi ketika sudah selesai, jadi acuannya sudah nggak di situ juga. Tapi bedanya kalau menggunakan fixed form itu kan tadi menggunakan bagisting yang menetap. Jadi nanti setelah selesai nanti dilakukan pembongkaran juga setelah 12 jam. Nah, setelah dibongkar baru nanti pekerjaan selanjutnya adalah ini ya, pengisian joint sealant, kemudian pembersihan dan selesai. Mungkin seperti itu untuk perkerasan beton. Ini tadi keterangannya untuk yang di kotak merah ini sekali lagi untuk ini bagian atau tahapan pekerjaan yang perlu dilakukan pengontrolan. Sesuai yang di soal tadi kan disuruh ini ya menjelaskan tentang urutan kegiatan dan pengendalian kualitasnya tadi. Jadi pengendalian kualitasnya itu yang kotak merah ini. Jadi seperti itu untuk yang nomor 1. Kemudian lanjut ke yang soal kedua, soal B. Soal B ini adalah yang pertama ini tentang pembuatan bangunan bendung. Di sini disediakan gambarnya dari tampak atas ini. Kemudian sini ada spesifikasinya mulai dari lebar 40 meter, kemudian ada tipenya ini bendung tetap. Kemudian ini perubahan tinggi air permukaan dan masa pelaksanaan sama 24 bulan. Nah, kita disuruh untuk memberi komentar ini ya, urutan pelaksanaan pembuatan bangunan bendung itu sendiri. Kemudian ini ya juga berikan komentar atau analisis diagram yang telah dibuat. Nah, jadi secara nggak langsung tuh di sini kita
disuruh membuat diagram terlebih dahulu, kemudian baru kita uraikan secara kalimat tentang pelaksanaan pembuatan bangunan bendung itu sendiri. Jadi kalau ada soal kayak gini itu, yang perlu digarisbawahi ini cuman tipenya aja yang paling penting. Jadi yang lain misalkan lebar bendung, kemudian perubahan tinggi air dan masa pelaksanaan itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya sama metodenya. Jadi yang paling perlu digarisbawahi di sini adalah tipenya. Ini kan tipenya bendung tetap. Kemudian ini ya, konstruksinya menggunakan pasangan batu kali dilapisi beton. Jadi 2 poin itu, bendung tetap sama materialnya menggunakan batu kali dan dilapisi beton. Nah, kenapa begitu? Karena secara garis besar itu bangunan bendung itu ada 3 macam. Hmm. Jadi yang pertama itu ada bendung tetap, kemudian bendung gerak, dan bendung moduler. Jadi ketiganya itu nanti metodenya nggak mungkin sama ya. Kalau bendung tetap itu yang paling simpel, jadi dia nggak ada bangunan pelengkap tambahannya. Nanti tinggal menyesuaikan metodenya dengan material yang digunakan. Nah, kalau bendung gerak itu nanti beda lagi, karena dia memerlukan komponen biasanya pintu. Baik itu pintu geser maupun pintu radial. Kemudian kalau bendung moduler itu fungsinya kurang lebih sama kayak bendung tetap, cuma nanti yang beda adalah metode pemasangannya. Karena biasanya moduler ini menggunakan ini ya, material modul-modul tertentu. Biasanya seperti kurang lebih kalau di perkerasan sedang itu dia menggunakan paving block. Nah, ini biasanya ini juga menggunakan modul-modul kayak beton. Nanti metodenya biasanya tinggal disusun. Jadi ketiganya itu beda ya, harus cermat. Jadi balik lagi tadi yang ada di soal itu adalah bendung tetap. Jadi untuk bendung tetap ini urutan pelaksanaannya yang pertama itu kita bikin diagram terlebih dahulu. Mulai dari diversion works, kemudian excavation works for foundation, kemudian concrete works, kemudian rock filling and apron excavation, kemudian ada apron converting, kemudian ada bridge atau jembatannya, yang terakhir baru instalasi untuk mechanical, electrical, dan appurtenance atau komponen-komponen pelengkap lainnya. Nah, ini kemudian di bawahnya ini aku juga udah jelasin panjang lebar. Jadi secara garis besar kan, tadi yang pertama itu diversion works. Kalau diversion itu berarti kita harus melakukan pengalihan. Yang namanya bendung itu kan letaknya ada di sungai. Nah, yang pertama itu ini ya, pembuatan bendung, pembuatan diversion channel. Jadi nanti kita harus mengeringkan sungainya terlebih dahulu di lokasi yang akan kita bangun bendung itu. Jadi nanti alirannya kita alihkan, kita buat saluran atau ini ya diversion channel baru. Nah, nanti setelah kering baru lokasinya itu bisa kita lakukan pengerjaan. Ini ya, mau diversion work dengan menggali tanah, buatan tanggul untuk mengalihkan aliran sungai. Nah, bahkan dewatering. Selanjutnya, pekerjaan bendung dilakukan pekerjaan keadaan tanah dengan ekskavator dan hasil galian diangkut dengan dump truck untuk dibuang ke disposal area atau disimpan sebagai stok untuk material timbunan sesuai dengan jenis dan spesifikasi tanahnya. Jadi sesuai ini ya, kondisi tanahnya. Kalau misalkan ini nggak sesuai bisa dibuang ke disposal area, atau mungkin kalau misalkan ini sesuai dengan spesifikasi yang digunakan, itu bisa nanti dimanfaatkan kembali untuk tubuh bendung itu sendiri. Nah, kemudian ini untuk galiannya tadi, apabila memenuhi lapisan tanah keras, dilakukan pengerjaan galian batu. Nah, biasanya itu kalau batu ini menggunakan metode drilling and blasting, yaitu nanti di permukaan batunya nanti dibuat pola-pola terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti dilakukan drilling atau pengoboran, ini menggunakan crawler rock driller. Nah, kemudian nanti setelah itu baru diisi dengan sejumlah bahan peledak atau dinamit. Nah, baru nanti diledakkan. Nah, setelah itu hasil galiannya nanti dikumpulkan dan eskavator dan diangkut dump truck ke area pembuangan. Nah, ini kemudian nanti juga masih dilakukan perapian lagi ya untuk galian-galiannya tadi. Nah, kemudian ini dilakukan finishing permukaan dengan membersihkan semua halus material dan menutup permukaan dengan splash grouting. Ya, nanti permukaannya ditutup dengan ini ya, splash grouting. Nah, kemudian tahapan berikutnya ini baru dilakukan pekerjaan untuk tubuh bendung itu sendiri. Nah, ini kan tadi ini ya, pekerjaan beton atau konkrit. Nah, karena tadi materialnya menggunakan pasangan batu dilapisi beton, nah jadi kita sesuaikan.
Jadi ini ya, dilakukan pekerjaan pasangan batu untuk fondasi, kemudian tubuh bendungnya juga, kemudian berikut langsung ini ya, untuk struktur kolam olahannya juga. Nah, nanti setelah itu dihabisi dengan ini ya, pekerjaan pelapisan dengan beton. Nah, kemudian ini opsional ya, tapi secara umum nanti ini perlu. Jadi di permukaan bendung yang terjadi pergeseran dengan air sungai ini kan nanti diasumsikan nanti di sungai itu juga terdapat material-material lain yang tidak terduga seperti ranting, pohon, dan lain-lain itu ya. Nanti makanya dilapisi dengan yang namanya fiber konkrit. Nah, setelah ini selesai, bangun utamanya dibangun. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan ini ya, pembangunan lantai apron dan lantai steering basin yang diikuti pekerjaan backfill dan material yang terseleksi. Baru setelah ini semuanya selesai, baru dilakukan pembuatan jembatan pelayanan. Jadi jembatan itu nanti ada di atas bangunan bendung itu ya. Nanti berfungsi untuk inspeksi, untuk pengontrolan bangunan, misalkan ada kerusakan dan lain-lain. Nah, ini materialnya menggunakan beton. Ini metodenya disor di tempat menggunakan berlisting dan perancah. Nah, yang terakhir, setelah ini ya pemasangan ini, semuanya tubuh bendungnya selesai, itu adalah pemasangan komponen mekanikal. Nah, ini mekanikalnya itu adalah pintu untuk pembilas dan pintu intake untuk saluran irigasi. Jadi bukan pintu untuk mengatur ketinggian air sungainya, tapi ini untuk pintu pembilas dan juga pintu intake untuk saluran irigasinya. Karena ini fungsinya untuk irigasi. Seperti yang digambarkan ini ada untuk bangunan pengambilan di sini untuk kemudian nanti disalurkan ke saluran irigasi dan kemudian di sebelah sini juga ada pembilasnya. Nah, otomatis kan kedua bangunan tersebut itu juga perlu yang namanya pintu. Nah, itu nanti di urutan pelaksanaannya itu yang terakhir ya. Mungkin gitu aja. Tadi yang terakhir itu pintu, kemudian mekanikal. Jadi sesuai dengan ini ya tadi ya. Udah dibikin diagramnya, kemudian dijabarkan dengan poin-poin. Nah, kemudian lanjut ke soal yang terakhir. Ini ada reklamasi pantai dengan potongan melintang sebagaimana gambar di bawah. Nah, kita disuruh menjelaskan urutan pelaksanaan reklamasi urugan dan pembuatan tanggul lautnya. Nah, ini untuk yang di sini kan di gambar itu terlihat potongan melintangnya di sini adalah yang perlu digarisbawahi di sini jenis reklamasinya adalah reklamasi urugan. Kemudian di tepinya ini dipasang tanggul laut. Tanggul lautnya ini bisa terlihat ya, ini ada timbunan, kemudian dilapisi seperti di sini arsirannya adalah timbunan, maaf, pasangan batu. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi simpel aja ya untuk pelaksanaan urugannya. Sebenarnya kan secara garis besar itu reklamasi urugan itu ada dua macam, yaitu yang pertama hydraulic fill dan yang kedua itu ada blanket fill. Bedanya kalau hydraulic fill itu merupakan metode ini ya, tanggulnya itu dibuat terlebih dahulu, baru dilakukan pengurugan. Tapi kalau yang blanket fill itu dilakukan pengurugan terlebih dahulu, baru kemudian tanggulnya nanti terakhir dibuat. Nah, kalau dia dari gambar di sini kan ini ya, kurang lebih di sini urugannya nggak terlalu dalam. Jadi metode yang digunakan itu adalah ini ya, blanket fill. Jadi yang pertama itu dilakukan pengurukan terlebih dahulu, baru nanti kalau misalkan semua area udah tertutupi dengan timbunan tanah, nah nanti baru di bagian ujungnya yang berdatasan dengan air itu diberi bangunan pelindung menggunakan tanggul tanggul laut tadi. Nah, ini kan ada dua. Yang pertama itu proses pengurukannya terlebih dahulu atau reklamasi, kemudian yang kedua baru pelaksanaan tanggul lautnya. Nah, kalau yang pertama ini untuk pelaksanaan reklamasi ini ya urut-urutannya. Yang pertama itu masang tanda pembatas daerah reklamasi. Ini sesuai perencanaan pemetaannya, menggunakan material yang dapat mengapung, ya biar nanti dapat terlihat dengan jelas. Nah, kemudian dilakukan pengambilan material tanah dasar dari tengah laut menggunakan kapal dredger. Nah, kurang lebih untuk proses reklamasi itu kurang lebih kayak gini. Nah, ini kapalnya namanya dredger. Jadi ini nanti fungsinya itu mengambil tanah dari dasar laut yang ada di tengah laut, itu nanti kemudian ditimbunkan ke area pinggir pantai ya, untuk yang nanti reklamasi. Kurang lebih kayak gini.
jadi tadi seperti itu ya, urutannya itu ditimbun terlebih dahulu pakai tanah dari bagian yang paling ujung. Nah, ini namanya kepala dredger tadi. Nanti tanahnya diambil dari dasar, kemudian nanti ditimbunkan dengan cara disemprot tadi. Kemudian setelah tertimbun lebih dari elevasi permukaan air lautnya, nah nanti baru diratakan menggunakan eskavator dan juga bulldozer. Jadi seperti itu. Untuk detail ininya udah aku tulis di sini juga. Nah, ini dilakukan penimbunan dari yang paling dekat dengan daratan menuju ke arah tengah laut. Nah, ini metode sampai semua ini, semua tertutup dengan elevasi yang lebih tinggi dari elevasi permukaan air laut. Kemudian, nah ini setelah proses reklamasi ini selesai, semuanya tertutup dengan tanah, baru nanti dilakukan pembuatan tanggul laut di sepanjang tepi Uruguay. Nah, kemudian untuk pelaksanaan tanggul lautnya itu sendiri, itu ada lagi. Yang pertama itu pekerjaan pengukuran dan juga pemasangan profil tanggul laut. Jadi profil yang dimaksud di sini kan seperti potongan melintangnya ini, ya. Seperti bentuk trapesium. Nah, nanti sesuai dengan spesifikasinya yang detail. Nanti akan seperti apa. Nah, itu pertama dilakukan pengukuran dan pemasangan profilnya terlebih dahulu. Nah, kemudian baru dilakukan pembersihan tanah atau land clearing dasar dan diratakan secukupnya dengan menggunakan grader atau bulldozer. Nah, baru nanti setelah tanahnya itu bersih, nanti baru dipasang geotekstil yang dibentangkan pada dasar tanah untuk stabilisasi tanah dan filter bagi aliran air ke bawah. Ini yaitu vertical drain dari timbunan tanggul. Nah, baru setelah itu nanti dilakukan penimbunan tanah di atas hamparan geotekstil tadi dengan bantuan dump truck, kemudian diratakan dengan bulldozer dan dipadatkan dengan alat pengadat tanah. Ya, bisa menggunakan hand stamper atau 6-foot roller. Nah, ini untuk timbunan tanahnya itu gambarnya yang bagian tengah ini ya. Nah, setelah itu yang terakhir nanti adalah pasangan batu untuk pelapisnya itu. Ya, dan itu dengan pemasangan lapisan revetment. Namanya revetment dari batu kosong atau armor pada lereng luar tanggul laut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi timbun, kemudian dilakukan pembangunan ini ya, pelindung pantai ini ya. Dengan penimbunan dengan tanggul laut ini. Yang pertama itu timbunan tanah terlebih dahulu, kemudian dilapisi dengan revetment tadi. Jadi metodenya kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk ini udah selesai ya, ini 3 soal. Nah, sebenarnya kalau MPK ini kan materinya banyak. Jadi ini yang dibahas di SNJ dan juga video akademik kali ini itu cuman yang kebetulan ini ya, tentang perkerasan beton, bangunan bendung, dan juga reklamasi. Nah, nanti sisanya berarti harus lebih banyak baca ya. Lebih banyak dibaca-baca. Nah, pokoknya semua bidang yang ada di MPK ini nanti harus inilah dipelajari semuanya walaupun sedikit-sedikit, tapi paling tidak itu sudah pernah baca. Jadi nanti kalau pas mengerjakan soal itu bisa melakukan improvisasi. Sampai kayak gitu. Jadi mungkin video akademik untuk SNJ MPK, UAS MPK tahun ini mungkin bisa aku cukupkan. Kurang lebih seperti itu pembahasannya. Jadi terima kasih buat yang udah merhatiin dari awal sampai akhir. Video ini mungkin aku cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.